aku tidak pernah menyerah untuk bergaul sama kelompok Indonesia. Hai guys, welcome back. Nama aku Luciana dari Lucilin. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber yang lahirnya di Indonesia tapi besarnya di Amerika. Jadi aku biasanya bikin video-video tentang kehidupan di Amerika itu sebenarnya seperti apa, dan perspektif orang-orang Amerika seperti apa. So, tapi di video ini aku mau I guess you can call this story time. Inspirasi dari salah satu pertanyaan kalian, aku pernah dirasisin atau didiskriminasi selama aku tinggal di Amerika. Untuk kalian yang baru follow aku pindah ke Amerika umur 10 tahun dan aku sekarang udah 31 tahun, jadinya aku udah di Amerika sudah 21 tahun dan aku sudah tinggal di 2 state di Amerika, tapi aku juga sudah pernah mengunjungi beberapa state lainnya di Amerika. Aku waktu masih kecil, aku di state Illinois, which is itu termasuk di Midwest, di tengah-tengah benua, di tengah-tengah peta Amerika gitu loh guys, basically. Dan terus habis itu aku pindah ke California, dimana California itu termasuk West Coast karena itu di bagian baratnya Amerika. Waktu aku masih kecil di Illinois, dari umur 10 sampai umur 21 tahun, aku itu di kota kecil di tengah-tengah state Illinois, dan kota kecil itu predominantly white. Jadi kebanyakan orang di sana itu orang berkulit putih. Sebelum aku masuk kuliah, teman-teman aku itu kebanyakan orang putih atau orang hitam gitu. Tapi untungnya aku nggak pernah didiskriminasi sama orang-orang bule atau orang hitam atau orang Hispanic yang ada di Amerika ya. Pengalaman aku pernah didiskriminasi itu sesama orang Indonesia di Amerika. Waktu aku SMP atau SMA, kayak zaman-zaman sesudah tsunami. Aku lupa itu tahun berapa ya, 2004, 2005, something like that, right? Di kota tempat tinggal aku waktu itu kan ada perkumpulan Indonesia, perkumpulan orang-orang Indonesia gitu ya. Di perkumpulan orang Indonesia ini waktu itu ketuanya mengadakan acara donasi gitu. Jadi kita bisa kasih donasi kita ke mereka, misalnya baju-baju bekas atau whatever. Nanti mereka yang kirimin ke korban-korban tsunami yang di Indonesia. Nah, pada waktu itu aku inget banget, aku sama tante aku, kan dulu aku besarnya sama om tante aku ya, selama aku di Amerika. Waktu itu aku sama tante aku, kita mau donasi baju-baju bekas kita gitu untuk orang-orang di Indonesia. Jadi kita datengin perkumpulan Indonesia ini dan mau donasi. Cuma terus ada salah satu pengurus di perkumpulan Indonesia itu yang menolak bantuan kita. Kayak jadi si orang ini bilang, oh kita nggak terima bantuan dari orang yang bukan Muslim. So ya, dan itu kita di Amerika guys. So pada waktu itu ya. Cuma sekarang sih selama aku di California, aku ada teman-teman Indonesia di sini yang Muslim, dan aku bukan Muslim, cuma kita fine aja. Kita nggak ada masalah sama sekali tentang agama satu sama lain. Mungkin tergantung tempatnya juga kali ya, tergantung orang-orangnya. Terus habis itu kedua, pengalaman aku didiskriminasi lagi itu juga again sama orang Indonesia. Pengalaman kedua ini waktu aku kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu ini kali diskriminasinya bukan menurut agama ya. Aku ikut perkumpulan mahasiswa Indonesia di universitas aku dulu. Mereka tuh kayak memperbedakan aku gitu, karena aku besarnya di Amerika, sementara mereka besarnya di Indonesia gitu. Ada seseorang yang bilang ke aku bahwa cowok-cowok Indonesia pada waktu itu nggak mau deket sama aku karena mereka mikir aku udah cara berpikirnya udah kebule-bulean gitu. Oh iya guys, sorry guys, ini aku mesti masukin di sini. Aku sebenarnya lagi edit video ini, terus aku ingat ada bagian dari video ini yang hilang. Waktu aku kuliah itu dan ngumpul sama kelompok mahasiswa Indonesia di universitas aku, itu juga ada pernah mahasiswa Indonesia yang ngomongin jelek tentang Asian American di depan aku, dan dia tahu kalau aku ada di situ gitu. Dia bilang, oh orang Asian American itu mereka white people wannabe, orang-orang yang merasa bahwa mereka itu orang putih gitu. Dia ngejelek-jelekin orang-orang Asian American
pas di depan aku nggak tahu apa dia nggak sengaja, dia lupa bahwa aku juga Asian American, atau apa dia sengaja ngomong itu di depan aku gitu. Dan di situ pada saat itu ya aku nggak bisa ngomong apa-apa karena honestly aku nggak mau, I didn't wanna make a scene gitu ya. Cuma pada saat itu sebenarnya aku merasa sakit banget karena aku sendiri merasa Asian American dan aku nggak merasa aku orang bule gitu. I mean Asian American itu bukan orang Amerika, orang berkulit putih. Asian American is Asian American gitu. Terus juga ngomong bahasa Indonesia. Selama aku ngumpul sama kelompok mahasiswa Indonesia itu, misalnya aku nggak ngerti mereka ngomongin apa karena mungkin ada kata-kata bahasa Indonesia, kata-kata gaul baru yang aku nggak tahu karena aku nggak besar di Indonesia. Itu kalau aku tanya, banyak yang me weird looks gitu loh, ngeliat aku rada aneh gitu, kayak ih kok lu katain aja nggak tahu gitu. Padahal mahasiswa-mahasiswa ini tahu bahwa aku besar di Amerika karena mereka tahu tante aku yang besarin aku di Amerika gitu ya. Dan bukan cuma aku doang gitu, orang-orang Indonesian American lainnya yang aku kenal, mereka tuh juga didiskriminasi sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia di universitas mereka masing-masing. Jadi selain aku, dulu tuh aku kenal 2 Indonesian American lainnya. Satu itu sepupu aku, dia itu sama kayak aku, datang ke Amerika waktu umur 10 tahun dan dia seumuran aku juga. Tapi dia bahasa Indonesianya sudah nggak bagus lagi gitu. Maksudnya dia bisa ngerti, tapi kalau dia omongin balik itu dia American accentnya tuh tebel banget gitu. Dan tentunya kayak ada kata-kata gaul bahasa Indonesia yang dia udah nggak ngerti lagi gitu kan. Nah dia tuh cerita ke aku, dan ini dia universitasnya beda sama aku ya. Dia sering cerita ke aku, dia coba latihan bahasa Indonesia lagi dengan cara gabung ke kelompok mahasiswa Indonesia yang ada di universitasnya dia. Tapi dia dikucilkan di sana karena dia bahasa Indonesianya nggak bagus gitu, dan dia juga dilihat sama mahasiswa Indonesia di universitasnya dia dilihat sebagai kebule-bulean juga gitu. Dan akhirnya dia keluar dari Indonesian Students Club gitu. Padahal tadinya tuh dia justru mau mendekatkan diri dia lagi dengan budaya Indonesia, dengan bahasa Indonesia gitu kan. Tapi karena diskriminasi yang dia alami di kelompok mahasiswa Indonesia di universitasnya dia, tentunya dia jadi ya udah nggak jadi deh gitu. Gua terus sama kelompok Asian American atau kelompok orang bule atau orang hitam aja gitu. Dan ini dia ikut universitas yang sangat ternama guys. Aku nggak mau kasih tau universitasnya, cuma universitas yang ternama di Amerika guys. Terus juga selain sepupu aku itu, aku juga dulu ada teman Indonesian American juga, dan dia sama ceritanya mirip-mirip sama sepupu aku gitu. Dia bahasa Indonesianya udah nggak bisa, dia cuma bisa ngerti, tapi dia nggak bisa kayak ngomongin balik kayak, atau ngomongin baliknya tuh sangat basic gitu ya. Dia coba gabung sama kelompok mahasiswa Indonesia di universitas aku, tapi ini dia beda tahun gitu. Misalnya dia lebih senior, jadi waktu aku SMA dia udah kuliah gitu. Nah waktu dia gabung sama kelompok mahasiswa Indonesia, again pokoknya pengalamannya persis sama seperti pengalaman sepupu aku gitu. Dia didiskriminasi, akhirnya dia keluar dari kelompok Indonesia dan ya dia ikut kelompok Asian American gitu, atau orang bule, pokoknya kelompok ras lain lah gitu. Bukan kelompok mahasiswa Indonesia. Di universitas aku itu juga ada satu cewek mahasiswa Indonesia. Dia besar di Indonesia sampai SMP, akhir SMP, terus suatu SMA dia sekolah di Singapura gitu. Nah, let's say namanya Anne. Let's say namanya Anne, oke? Nah, si Anne ini waktu dia sampai di Amerika, dia itu tadinya coba bergaul 50% sama orang Indonesia, 50% sama orang-orang Asian American. Cuma di kelompok Indonesia itu dia dikucilkan. Dari awal itu udah jelek, karena dari awal dia sudah bergaul sama kelompok Asian American gitu. Di kelompok mahasiswa Indonesia, si N ini itu tuh kayak selalu digosipin, oh si N itu dia sombong banget, nggak mau ngumpul sama kita yang orang Indonesia, ngumpulnya sama orang-orang Asian American terus. Tapi sebenarnya dari yang aku lihat, si N ini awal-awalnya tuh dia ada datang gitu. Dia ada coba datang ke beberapa acara kelompok mahasiswa Indonesia. Cuma kalau dia datang, aku perhatiin nggak ada yang ngajak dia ngomong kecuali aku sama teman aku.
teman aku yang orang Indonesia yang baik juga gitu ya. Jadi ya tentunya dia nggak merasa welcome gitu di kelompok mahasiswa Indonesia gitu. Padahal dia sama-sama orang Indonesia, dia bukan even Indonesian American guys. Dia ya orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan di Singapura. Cuma dia mau bergaul sama para Asian American gitu di kelompok Indonesia, dia jadi nggak diterima gitu guys. Tiap kali misalnya aku lagi keluar sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya, dan terus kita papasan sama si N ini, orang-orang mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya tuh nggak ada yang nyapa si N gitu. Dan si N jadi juga nyapanya aku doang, dan aku tentunya sapa dia balik gitu. Sangat disayangkan aja gitu, karena ada Indonesian American di luar sana yang mau mendekati diri mereka lagi sama bahasa Indonesia, sama budaya Indonesia, tapi terus malah kayak ditolak gitu sama kelompok Indonesia gitu. Jadinya mereka merasa nggak welcome gitu. Jadi aku sih merasa sangat disayangkan gitu. Waktu aku kuliah itu aku dibilang, oh cowok-cowok Indonesia nggak ada yang mau sama lu karena lu besarnya di Amerika. Tapi waktu aku S2 di universitas yang sama, aku actually punya pacar orang Indonesia, dan cuma emang dia orang Indonesia yang lebih terbuka gitu dan lebih nggak ngejudge, dan dia tipe orang Indonesia yang bisa menerima aku apa adanya. Selama sekolah di Amerika, dia juga lebih terbuka sama bergaul sama orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu. Itu cowok yang aku punya waktu aku S2, dan dia waktu itu lagi ngambil S3. Biarpun pengalaman aku berteman sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia waktu aku kuliah itu kurang positif, aku tidak pernah menyerah untuk bergaul sama kelompok Indonesia, karena sesudah aku lulus S2, aku pindah ke Chicago untuk kerja di Chicago, dan itu aku ikut kelompok Indonesia. Dan di Chicago itu ada beberapa kelompok orang Indonesia ya, dan tapi kelompok yang aku sering ikutin itu kelompok Gereja Katolik Indonesia di Chicago gitu. Nah, di situ sih pengalaman aku lebih positif gitu ya, karena mungkin orang-orang Indonesia yang di Chicago yang ngumpul sama aku pada waktu itu, mereka lebih dewasa karena mereka udah bukan mahasiswa lagi kan, kayak mereka tuh juga udah kerja gitu, jadi udah lebih lama di Amerika juga gitu. Jadi mereka lebih dewasa dan lebih banyak dari mereka yang menerima aku apa adanya. Tentunya tetap masih ada aja yang mendiskriminasikan aku cuma karena aku besar di Amerika. Itu habis itu teman-teman aku yang Indonesia yang di Chicago itu, mereka satu persatu pulang ke Indonesia, dan akhirnya temen deket aku yang cowok itu akhirnya dia juga pindah ke New York, karena ceweknya dia ada di New York. Ya, tapi sejak aku mulai YouTube, mataku lebih terbuka. Teman-teman aku yang orang Indonesia sekarang, mereka tuh bisa menerima aku apa adanya gitu loh. Biarpun kalaupun ada kata-kata bahasa Indonesia yang aku nggak ngerti, aku bisa dengan nyaman nanya ke mereka, dan mereka akan kasih tahu aku, dan malah even kadang ngajarin aku beberapa kata-kata gaul bahasa Indonesia gitu, which is something I really appreciate gitu. Dan obviously ada kalian-kalian yang menerima aku apa adanya, which is itu sesuatu yang aku sangat bersyukur. Biarpun kita nggak pernah ketemu, kalian nggak pernah ketemu aku, kalian cuma lihat aku dari video-video aku juga nggak pernah ketemu kalian, aku cuma kenal kalian dari DM, untuk kalian-kalian yang suka DM aku gitu ya. Biarpun kadang-kadang bahasa Indonesia aku mungkin ada yang keliru atau ada yang kurang benar gitu ya. Tapi ya aku sangat bersyukur. Untuk kalian-kalian yang mikir aku kebule-bulean atau bahasa Indonesia aku kayak anak SD, well, that is what it is. I can talk to you in English. Jadi selama aku di Amerika 21 tahun, itu poinnya aku nggak pernah didiskriminasi sama orang dari ras lain, orang bule atau orang hitam atau orang Hispanic atau orang Asia lainnya. Itu aku nggak pernah didiskriminasi sama mereka. Cuma yang pengalaman aku didiskriminasi sama di Amerika itu adalah sama sesama orang Indonesia. So yeah, thank you guys for watching, and I will see you guys in the next video. Bye guys!